Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 akan membahas tentang konflik di Semenanjung Korea. Semenanjung sendiri berarti formasi geografis yang terdiri atas pemanjangan daratan dari badan daratan yang lebih besar yang dikelilingi oleh air pada 3 sisinya. Seperti yang kita lihat pada letak geografis Korea yang dikelilingi air pada bagian timur, barat, dan selatan. Latar belakang konflik di Semenanjung Korea. Konflik di Semenanjung Korea tidak hanya dipengaruhi oleh negara Korea saja, tapi dipengaruhi oleh negara-negara lain. Negara tersebut antara lain Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet. Pemicu lain konflik di Semenanjung Korea karena Korea berbatasan langsung dengan bagian-bagian yang penting negara-negara tetangga, seperti pada bagian utara Korea berbatasan langsung dengan wilayah Cina atau wilayah Manchuria sebagai wilayah industri berat. Sedangkan bagian timur Laut Korea berbatasan dengan sebagian wilayah Uni Soviet dan ada pelabuhan yang sangat penting bagi Uni Soviet serta adanya pangkalan armada laut Uni Soviet di Asia Pasifik pada era abad 19. Sedangkan bagian tenggara Korea merupakan wilayah perarian Jepang yang notabene sejak era pos Perang Dunia II merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan ini. Seperti inilah perbatasan-perbatasan Korea bagian utara maupun Korea bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Cina, Rusia, dan Jepang. Pada tahun 1948, masing-masing pihak antara Uni Soviet dan Amerika Serikat mendirikan pemerintahan di masing-masing wilayah utara dan selatan. Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea, dengan ideologi komunis, berada di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, seorang mantan prajurit tentara merah Soviet. Dan Korea Selatan, Republik Korea, dengan ideologi liberal, berada di bawah kepemimpinan Syngman Rhee, seorang terpelajar yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk studi di Amerika Serikat dan sangat anti-komunis. Pada tahun 1949, semua pasukan AS dan USSR ditarik dari kedua wilayah ini. Walaupun pasukan kedua ditarik, namun konflik tetap berlangsung karena perbedaan ideologi yang ditinggalkan oleh masing-masing pihak. Dampak dari Perang Korea sendiri berdampak bagi ekonomi kedua belah pihak antara utara dan selatan, di mana pada tahun 1970 ekonomi kedua belah pihak sempat seimbang, namun orientasi ekonomi Korea Utara lebih memprioritaskan pada kepentingan militer dibandingkan dengan kebutuhan rakyatnya sendiri. Berbeda halnya dengan Korea Selatan, mereka lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dengan liberalisasi pasar dan perdagangan, sehingga perindustrian dan kemajuan ekonomi Korea Selatan maju dengan pesat dan menjadi salah satu macan Asia. Sedangkan dampak politik, Korea Selatan mengadopsi sistem politik yang demokratis berbeda dengan sistem politik Korea Utara yang komunis sentralistik. Dengan sistem demokrasi maka pihak militer meninggalkan perannya di arena politik, sedangkan pihak Korea Utara lebih menekankan nilai hierarki struktur keluarga sebagai pimpinan berikutnya. Dampak militer dan keamanan. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, Korea Utara lebih menekankan ekonomi dalam upayanya meningkatkan kapasitas militer dan nuklirnya. Dengan adanya sikap dan pengaruh dari kepemilikan senjata nuklir ini, maka secara tidak langsung penyebabnya instabilitas kawasan Asia Pasifik, terlebih dengan beberapa percobaan peluncuran nuklir Korea Utara yang menurut data intelijen mampu menjangkau sebagian wilayah Amerika Serikat. Dan konflik di Semenanjung Korea juga berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Karena selama ini Korea Selatan sendiri lebih dari 2 dekade belakangan ini tercatat telah mengembangkan Indonesia sebagai pusat produksi sekaligus rekanan bisnis yang sangat penting dalam perencanaan perluasan ekonomi internasional. Beberapa perusahaan atau konglomerasi besar seperti Samsung, Hyundai, dan Lotte secara besar-besaran telah melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia.
statistik lain yang menunjukkan keterkaitan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan adalah tingginya tingkat populasi ekspatriat Korea Selatan di Indonesia. Tercatat kurang lebih 35.000 warga Korea tinggal sekaligus bekerja di Indonesia dan merupakan komunitas ekspatriat terbesar di Indonesia. Sehingga cukup jelas bahwa keterkaitan konflik di semenanjung Korea akan sedikit banyak mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa, baik implikasi kenaikan maupun kecenderungan penurunan terhadap perekonomian bangsa. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik di semenanjung Korea merupakan konflik yang telah terjadi sejak lama, yang dilatar belakangi oleh perpecahan negara Korea menjadi Korea Utara dan Selatan, yang dicampuri tangani oleh kekuasaan sekutu mereka, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang pada saat itu masing-masing sekutu tersebut ingin melakukan ekspansi ideologi mereka. Selain itu, perseteruan antara kedua negara tersebut merupakan sebuah konflik kepentingan di mana masing-masing negara mempunyai tujuan politik tertentu yang bertujuan saling menyaingi. Konflik ini sesungguhnya tidak memunculkan sebuah perang besar yang nyata. Akan tetapi, ada beberapa dampak yang ditemukan akibat konflik ini, seperti dampak di bidang ekonomi, politik, militer, dan keamanan, terlebih berdampak pada perekonomian di Indonesia. Sekian dan terima kasih.